Teman-teman, untuk gold ini berpotensi menuju ke new all time high baru ya di atas ini ya. Karena ini saya perhatikan di sini sudah menyentuh area demand weekly ya. Nah, kemarin ini very strong ya. Kemarin kan jatuh ini. Marketnya jatuh. Ini penguatan yang sangat signifikan ya, sehingga ada potensi price terus akan menerobos ini ya dalam beberapa bulan ke depan. Mungkin kemungkinan besar sampai akhir tahun. Mungkin hadiah Natal adalah new all time high ya untuk gold. Welcome to Mahir Trading Live. Hello trader forex, selamat datang di channel Mahir Trading Live. Channel ini dibuat untuk mahir forex mulai dari pemula hingga expert. Analisa ini menggunakan trading system supply demand imbalance. No indikator, no news, no volume, no fundamental, no earning announcement. Hanya menggunakan rectangle dan trend line serta dibantu dengan exponential moving average, Anda bisa mendeteksi pergerakan harga futures di semua time frame. Supply demand imbalance bisa digunakan di semua instrumen investasi di dunia seperti forex, gold, stock, cryptocurrency, stock index, CFD, commodity option, ETFs, bond, dan lain sebagainya. Mohon dibantu like, subscribe, komen, dan share agar channel ini dapat berkembang ke depannya. Perlu diketahui bahwa analisa ini sifatnya trading disclaimer, jadi hanya sebagai rekomendasi untuk trading harian dan mingguan. Hello trader, selamat datang di channel Mahir Trading Live. Saya Yudi TW. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menganalisis potensi pergerakan market ya, weekly market outlook dari tanggal 16 hingga tanggal 20 Oktober 2023. Jadi kita ketahui bahwa pergerakan dari komoditi gold ya pada hari Jumat kemarin itu sangat luar biasa ya. Dia tembus hampir 600 pip ya dalam pergerakan satu hari, dan ini mengindikasikan bahwa untuk kedepannya gold kemungkinan besar akan terdorong ke new ya, all time high baru ya hingga akhir tahun ya. Nanti untuk lebih jelasnya mari kita simak di analisa fundamental dan teknikal ya, dan kita juga akan melihat di sini DXY di mana potensi kedepannya ya, termasuk euro, pound sterling, direct currency, indirect currency, serta oil ya. Mohon dibantu like, subscribe, komen, dan share agar channel ini tetap berkembang ya. Terima kasih teman-teman. Semoga semua makhluk hidup, baik yang kelihatan maupun tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu, di semua tingkatan senantiasa damai dan berbahagia. Amin ya. Oke, sekarang langsung kita masuk aja, tidak berlama-lama, kita ke materi ya. Oke, sekarang kita lihat kalender ekonomik ya, kalender ekonomik dari tanggal 16 Oktober sampai tanggal 20 Oktober 2023. Di sini kita lihat yang high impact aja kita cari ya. High impact ini CPI dari Italia ya, 120.1, konsensusnya naik ya, inflasi naik di Italia. Nah ini bagus bagi zona euro. Terus lanjut ke US dollar, New York Empire State Manufacturing Index ya, dari previousnya 1,9 menjadi -7. Nah ini nggak tahu nih benar atau enggak nih ya. Terus kita lanjut ke hari Selasa. Hari Selasa itu ada RBA meeting minutes ya, kayak FOMC minute gitu. Nah ini nanti kita pantau jam 7:30 waktu Jakarta ya, 7:30 pagi. Ini juga dia dirilis, sekaligus dirilis juga sebelumnya jam 4, jam 5 subuh ini ya. Ini CPI ya dari New Zealand ya, dari previously 12.31, konsensusnya 12.57, berarti ada kenaikan dari CPI. Sore harinya, siang ya maksudnya, unemployment rate dari pound sterling yang merilis data tingkat pengangguran ya. Tingkat pengangguran
tetap ya, cenderung tetap, jadi impactnya kurang begitu ada di sini. Terus ZEW Economic Sentiment Index 11,4, minusnya berkurang, berarti bagus bagi zona euro. Ini di Jerman ya. Terus di bawahnya lagi kita lihat ada US dollar Kanada ya. Kanada mengeluarkan data inflasi ya, data inflasi kita lihat di sini 4 cenderung stabil ini ya, 4,1, ini 3,9 ya. Tapi ntar ketika aktualnya nanti kita lihat potensi dari Kanada sendiri. Terus di malam harinya di retail sales ya untuk Amerika 0,6 turun malahan ya menjadi 0,3, tapi hasil konsensus ini bukanlah jaminan, ini adalah yang diharapkan oleh investor. Kalau misalnya ini tercapai dan lebih di atasnya lagi, berarti biasanya terjadi penguatan dari US dollar sendiri ya. Terus ini medium impact, kita lari ke hari Rabunya, ECB Guidance Peak ini. Terus ini China Yuan employment rate-nya kita lihat di China cenderung stabil ya. Untuk inflation rate juga di Inggris itu ada penurunan ya, konsensusnya 6,5. Jadi turun inflasinya dari 6,7 sampai menjadi 6,5. Nah, ini mengindikasikan bahwa Inggris potensinya dari GDP itu akan melemah ya ketika terjadi penurunan inflasi, biasanya seperti gitu. Ini dari negara mana ini? Yunani, Austria juga mengeluarkan data CPI ya. Terus untuk euro sendiri mengeluarkan data CPI ini patut dipantau ya, 124, tapi nggak begitu signifikan ya pergerakan dari inflation rate ini. Year on year-nya malahan turun ya. Ini dari bulan September tahun kemarin 5,2 sekarang menjadi 4,3, berarti inflasi di zona euro itu sudah berhasil dijinakan oleh ECB ya, dan kemungkinan besar itu akan melemahkan mata uang dari euro sendiri. Terus di building pyramids ya, jam 19.30 hari Rabu hike ya, ini hike impact, ini konsensusnya turun ya dari previous sebelumnya ya. Oke, dari hari Rabu kita menuju hari Kamis pada tanggal 19 Oktober. Nah, ini high impact-nya trade off balance ya, minus 930 miliar yuan ya, menjadi minus 42, berarti bagus ini bagi dolar yen ya. Ini employment rate, tingkat pengangguran tetap di Australia ya, konsensusnya dengan previous cenderung tetap ya, tapi perubahannya sangat signifikan ya, malahan terjadi penurunan ya, bagus ini ya. Untuk ini employment change ya, perubahan tenaga kerjanya malahan turun ya untuk Australia. Oke, kita lanjut lagi yang merah-merah aja kita cek ya. Initial jobless claim yang dirilis setiap minggunya Amerika, previousnya 209, konsensusnya naik ya. Klaim tingkat pengangguran malah naik, dan ini biasanya akan melemahkan mata uang US dollar ke depannya dan akan menguatkan gold ya biasanya ya, karena memang gold itu sangat sensitif dengan data tenaga kerja dan data inflasi ya. Oke. Ini juga exciting home sales juga cenderung turun. Terus yang terakhir hari Jumat, ini high impact inflation rate di Jepang malahan turun ya, bagus ya. Previous konsensusnya 3,1% ya. Inflasi tinggi juga setengah mati ini ya. Terus untuk di zona Eropa ada pound sterling ya, di Inggris minus 1,4 menjadi 0. Ini bagus untuk retail sales-nya karena negatif ya pada bulan sebelumnya ya. Year on year-nya negatif juga pada tahun kemarinnya itu. Terus cut retail sales itu 2% menjadi 0,2. Ini terjadi penurunan ya. Ini mix lah ya. Oke, selesai untuk economic calendar. Kita langsung membahas di indeks mata uang DXY ya. Ini kita lihat di time frame monthly chart. Time frame monthly chart memang tidak ada perubahan signifikan dari yang saya rilis ya pada minggu kemarin. Jadi cenderung kita langsung lihat ke time frame weekly saja ya. Di time frame weekly
Nah, ini sudah ada kenaikan tapi tertahan di sini kelihatannya harganya ya. Nanti terus kita pantau potensi pergerakannya karena memang ini sudah sangat bullish ya. Extended range candle ini, dan dia sudah menyentuh area supply ya. Artinya kita wait and see. Mungkin lebih detailnya kita lihat di time frame daily, struktur candlenya malahan ini naik ya. Untuk time frame daily saya perhatikan di sini. Wow, sudah tereliminate ya, artinya tapi dia tereliminate tapi dia masih duduk di ini. Jadi ada masih ada potensi up ini ya untuk minggu depan untuk DXY untuk mencoba lagi level di 108 ini. Saya melihat masih ada 100 pip lagi dari peluang yang ada ya. Oke, dari DXY kita beralih ke Euro dollar. Ya, Euro dollar monthly time frame. Ya. Perubahannya tidak begitu signifikan dari yang weekly market outlook yang saya jelaskan kemarin ya. Jadi dia masih mix ya. Ini kita lihat di sini sudah menyentuh area supply dan ini sudah terbentuk new supply baru ya, artinya ada potensi pendorongan price menuju ke area demand ya. Nah, ini kalau kita tarik Fibonacci retracementnya di time frame monthly ya. Nah, 61,8 memang di area 1.0200 lah ya, rata-ratanya segitu ya, 0.200. Jadi dari sini potensi correctionnya masih ada sekitar 311 pip ya. Jadi area golden rasionya ini sudah masuk ke area golden ratio ya, 38,2, 50 hingga 61,8%. Terus kita lanjut ke time frame weekly chartnya. Ini tidak ada perubahan sama sekali ya. Kemarin tuh begini minggu kemarin, dan di minggu ini begini dia ya bentuknya ya, tapi masih berada di area demand ya, masih berada di area demand weekly ya. Untuk time frame daily dia sempat naik dulu ke atas kemarin ya. Ini dari sini naiknya di ini 1 2 3 4 5 ya, 5 hari dari sini naiknya dia. Ada gap naik ke area supply dan turun lagi ke area demand. Cenderung kemungkinan besar ini akan terjadi sideways ya mungkin ya untuk minggu depan ini. Terus untuk time frame H4 juga kita lihat juga hampir sama. Dia lari dari demand menuju supply menuju demand, ke supply lagi, ke demand lagi, ke supply lagi, ke demand lagi ya. Ini selama 1 2 3 minggu terakhir ya, harganya masih sideways terus ya untuk euro ya. Range-nya kurang lebih 200 pip naik turun ya selama 3 minggu terakhir ini kalau kita lihat potensi dari pergerakan euro dollar ya. Terus dari euro dollar kita ke pound dollar ya. Pound dollar monthly time frame tidak ada perubahan ya, kita lihat di sini ya. Yang jelas dia belum menyentuh area supply ya. Mungkin sudah ini ya. Coba kita lihat dulu high-nya 31421, di sini area close-nya 3142 ya. Hanya sisa 2 pip aja lagi ya, baru dia menyentuh ya. Tapi kalau nggak tahu, kalau di broker lain mungkin sudah menyentuh ini ya. Terus untuk di time frame weekly chartnya, malahan di time frame weekly ini sudah menyentuh area supply di sini ya. Nah, ini sudah adalah area compression di sini. Bentuk candle weekly-nya hampir sama seperti euro begitu ya. Dia naik turun ya. Selama 3 minggu terakhir dia naik turun di hampir 300 pip naik turun ya. Ini time frame daily-nya kita lihat. Ini yang saya bilang tadi, naik turunnya 300 pip ya. Dari dari supply ke demand, dari demand ke supply, terus ke demand lagi. Ini sudah, tapi belum berada di area ini, di area demand. Untuk time frame 4, nah ini yang saya bilang tadi, price dia naik turun di daily, weekly, daily daily demand in control dan daily supply in control ya. Untuk pergerakan dari ini sendiri, ini sudah dieliminasi
ada potensi kemungkinan besar ada pembalikan. Kita lihat di time frame daily, kemungkinan besar juga sama seperti euro, masih akan terjadi sideways ya. Dari pound dollar kita ke Aussie dollar ya. Monthly time frame, nah Aussie malahan dia terus melemah ya terhadap ini. Untuk monthly-nya ini sudah menyentuh area supply dan dia akan masih berada di area demand monthly-nya ya. Demand time frame monthly masih di area sini, kemungkinan besar dia tidak ada pergerakan yang begitu signifikan dari bagi Australia. Tapi kalau kita lihat di sini, ini masih fresh di sini ya, belum tersentuh. Oh sorry, udah tersentuh ini sekali. Jadi clear, terus dia turun lagi ke sini. Berarti masih di area demand ya, area demand. Kemungkinan besar targetnya menuju 6154. Ya, di time frame daily chart kita lihat, nah ini targetnya di area warna biru-biru ini ya. Jaraknya dari current price ke area distal line sekitar hampir 300 pip. Ada potensi untuk minggu depan masih terjadi pelemahan ya, karena mengingat bahwa area ini sudah tereliminasi di sini dan price akan berpotensi menuju ke area fresh ya, fresh demand ya. Time frame 4 juga begitu, sama halnya dengan time frame. Kalau tadi di pound sterling dan euro itu cenderung sideways, malah untuk di Aussie terjadi penurunan ya yang kuat ya. Ini mungkin diuntungkan oleh pembelian di GBP/AUD ya, itu mengalami kenaikan yang signifikan. Oke, dari Aussie dollar kita ke Kiwi dollar ya. Oke, monthly time frame hampir sama ya dengan Aussie dollar ya, tidak begitu jauh ya. Dan seperti yang saya rilis di minggu kemarin juga ada perubahan candle, tapi untuk time frame monthly-nya masih sideways karena ini kan sudah masuk pertengahan bulan ya. Terus ke weekly time frame ya, weekly time frame ini dihapus saja, dia sudah melewati Fibo-nya 72 ya, 72% sudah melewati, artinya ada potensi menuju ke area warna biru, bahkan dia bisa untuk time frame weekly-nya di Kiwi dollar dia menuju ke area fresh di sini ya. Kisaran 5596, 0.56 lah ya untuk New Zealand dollar. Untuk time frame daily, nah ini belum confirm juga downtrendnya ya untuk time frame daily, tapi kalau saya lihat di weekly arahnya memang sudah benar menuju ke area demand di area fresh ini ya. Untuk time frame H4 H4-nya, nah ini fresh ya, ini fresh ya, artinya ada potensi pendorongan harga menuju ke area demand selanjutnya di 0.58 sampai 0.57 ya ke bawahnya. Dari direct currency kita meninggalkan direct currency menuju ke indirect currency adalah dolar yen ya. Monthly time frame, nah ini yang saya bilang tadi, masih berada di area supply ya. Nggak tahu ya, mungkin di sini Bank of Jepang mengintervensi ya agar jangan melebihi dari 150 ya, karena memang area 150-nya adalah area area yang sangat sakral ya. Jadi kalau ini break ini naiknya kuat sekali ya, penguatan dolar makin akan terus berlanjut terhadap yen ya. Yen di sini kan melemah terus ya, melemah ya, makin ke atas dia makin melemah ya, karena memang Bank of Jepang yang memasang suku bunga negatif ya di negaranya memang ya mengharapkan pelemahan dari yen ya, karena memang yen ini merupakan salah satu safe haven ya. Terus untuk time frame weekly-nya ini minggu kemarin, nah masih sideways ya selama 1, 2, 3, 4 minggu terakhir harga naik turun ya di kisaran 300 pip ya. Ini bisa kita lihat di time frame daily chart ya, cenderung dari sini menuju ke sini ini 300 pip ya jaraknya. Tapi kalau misalnya teman-teman sebagai scalper ini enak ya, naik turun gini enak sekali untuk scalper. Terus untuk time frame H4 juga kita lihat juga sangat pelan sekali ya. Ini range-nya
37 pip naik turun selama berapa jam ini, selama seharian ini, selama 1, 2, 3, 4, 5, 6 jam 6 jam candle 4 jam berarti kan 24 jam ya satu hari ya. Oke, dari dolar yen kita ke dolar luni. Monthly time frame tidak ada perubahan ya dari minggu kemarin, karena memang targetnya memang ini sudah berada di area supply ya. Nah, di bawah sini fresh semuanya, artinya kalau di time frame weekly masih ada harga yang belum masih fresh di sini ya. Coba kita lihat di time frame weekly. Nah, di time frame weekly dia sudah menyentuh juga, artinya kenapa dia belum juga turun ya, artinya di time frame yang lebih kecil lagi itu ada yang harus dia kejar gitu ya. Ini kan sudah berada di area demand ya, area supply maksudnya. Terus untuk time frame daily juga, nah ini sudah mulai naik, tapi saya tidak yakin harga akan terus naik ya. Ada cenderung potensi correction untuk depannya. Tapi kalau saya melihat dari struktur candle seperti ini ya, ini ada potensi di time frame daily akan naik dulu ya, menuju ke sini. Dari sini kemungkinan besar baru akan turun lagi ke bawah. Terus untuk H4-nya, nah ini fresh semuanya ya. Ini target harga memangnya, karena kita lihat dari penurunan harga, kenaikan harga dari swing terakhir ini ya, dari kalau kita tarik Fibonacci retracement ya, dari sini menuju ke sini ya. Ini area pantulnya memang sudah di area 61,8, dia sideway di sini. Dia akan coba dan kemungkinan besar akan coba naik lagi ke atas ya. Untuk dolar luni ya. Yang terakhir untuk indirect currency adalah dolar Swiss ya. Monthly chart. Nah, ini price sekarang sudah berada di area supply ya. Berada di area supply. Ada potensi memang setelah kemarin tuh nggak begini deh bentuknya ya, bentuk supply-nya, candle-nya. Coba kita lihat di time frame weekly. Tuh benar kan, dia tipis banget, sekarang sudah mulai membesar. 2 minggu terakhir sudah terjadi kejatuhan 262 pip. Ini extended range candle, kemungkinan besar price ini akan balik lah ya. Untuk Swiss price akan mencoba lagi ke 86. Ini jaraknya dari sini ke sini sekitar 300 sampai 400 pip lagi ya untuk dolar Swiss ya di time frame weekly. Time frame daily ini kemungkinan sudah ada tanda-tandanya correctionnya di 61, udah di 50%. Kemungkinan besar kalau kita lihat tadi pergerakan dari weekly, ada potensi price akan terus menuju ke area ini area fresh semuanya. Ini dulu yang pertama, yang terdekat di daily, yang kedua yang ini, yang terakhir adalah di sini targetnya, target utamanya ya. Time frame 4. Nah, ini respected price dia, artinya price akan berpotensi terjadi. Ini sudah di break, sorry. Sip. Wih, cakep, downtrend ya. Kemungkinan besar turun ini untuk dolar Swiss ya. Oke, dari dolar Swiss kita lanjut ke gold ya. Gold monthly time frame ya. Seperti yang saya jelaskan pada minggu kemarin, ada potensi jatuh ya. Saya lihat kemarin tuh, saya mohon maaf kemarin tuh ada kesalahan dari saya melihat area rally base, rally-nya itu salah Pak ya. Jadi terus sudah confirm memang untuk time frame monthly-nya sudah begini bentuknya, walaupun belum closing candle ya. Jadi potensi kedepannya, karena ini sudah tereliminate di sini, artinya price berpotensi akan membuat new all time high baru ya. Atau dia sudah menyentuh area ini, sudah tersentuh, ini udah satu swing dia menuju ke sini ya, satu swing. Nah, ini swing yang berikutnya. Terus kalau yang ketiga biasanya seandainya juga terjadi swing, kemungkinan besar dia akan menerobos ini untuk time frame monthly. Untuk time frame weekly, nah ini kita lihat di sini time frame weekly ini very significant ya price-nya ya. Nah, di sini saya tidak melihat ada tidak tereliminate
harganya di sini baik-baik saja, dan ini candlenya kotak gini ya, lebih panjang dibandingkan candle yang 2 minggu sebelumnya ya. Saya mengira kemarin ada potensi pembalikan harga, tapi pembalikan harga sampai di area sini aja. Ternyata setelah saya periksa, memang untuk gold, untuk time frame weekly, kalau begini modelnya candlenya, ini fresh juga, artinya price akan mengejar yang memiliki high ya, memiliki high supply ya, artinya demand sangat bernafsu untuk meraih harga-harga ini ya, yang area-area fresh ini ya, karena di sini banyak ditempatkan order-order ya. Tapi ntar dalam perjalanannya pasti akan terbentuk swing ya, swing high, swing low, swing high, swing low, dan cenderung dia akan naik ya. Terus untuk time frame daily, ini kemarin aja kita hitung pergerakannya dari low ya menuju ke high itu sekitar 604, hampir 650 pip ya pergerakan satu hari ya. Kerugian yang dicapai selama ini sudah dibayar ya, hanya dalam waktu 2 minggu ya, penurunan sini ya, ini dibalas dengan kenaikannya 1200 pip ya. Kalau buy di sini tuh tenan ya, enak tenan ya, profitnya jadi new sultannya. Nah ini dia sudah melewati area time garis trendnya juga saya lihat di sini. Ini juga sangat kuat sekali ya. Jadi orang holder semua di sini. Ya, holder kayak yang saya bilang tadi di sini. Kenapa tidak tertutup gap? Ya nanti ditutup gapnya ketika kemungkinan besar naik dulu buat new all time high baru dia price akan turun lagi ke sini ya. Sebenarnya gap ini bukan, kalau menurut saya nggak mesti harus ditutup ya, sama seperti euro kemarin. Tapi pada akhirnya euro juga tertutup. Ini kan kita asumsikan sama seperti candle begini ya, artinya sama ya, nggak ada bedanya. Time frame 4, nah ini sudah terbentuk swingnya di sini ya, artinya price target yang terdekatnya adalah di sini ya, kemungkinan besar ya benar, kemungkinan besar price akan memburu 1940. Udah nyampe di sini baru price kemungkinan besar akan drop lagi menuju ke 1910. Ini adalah area beli yang sangat cantik sekali ya, 1910 ya. Jadi mungkin di minggu depan mudah-mudahan Senin nyampe sini, Selasa Rabu ke sini, baru Kamis Jumat baru naik lagi. Yaitu trading disclaimer ya. Jadi saya tidak bisa pastikan harga, yang penting arah marketnya sudah jelas gitu. Ya. Oke, yang terakhir adalah oil ya. Oil monthly time frame. Nah, ini sudah tereliminasi ya, kemungkinan besar untuk monthly berikutnya price kemungkinan besar akan terus menuju ke area 107 ya. Ini akan tereliminasi kemungkinan besar karena saya lihat swingnya di sini, correctionnya di 50% ya, hampir menuju 61,8. Tapi ini area tidak tereliminasi di sini. Ini bagus sekali dan ada potensi oil akan menuju kembali ke area 107 ya. Untuk time frame weekly chart ya, weekly chart. Nah ini dia menggantung gini ya, artinya kuat sekali ya. Tapi kita terus pantau untuk minggu depan ya. Ini saya lihat di sini sudah tereliminasi. Kemungkinan besar dia naik dulu ke sini, dari sini dia baru akan turun lagi ke sini, baru dia akan naik lagi gitu ya. Nah itu kira-kira seperti gitu potensi pergerakannya. Nah ini dia menyentuh ini dulu area supply, dari area supply kemungkinan besar price akan turun dulu ke sini, dari sini baru akan naik lagi di time frame daily chart ya. Untuk time frame 4 hampir sama, targetnya yang terdekat adalah ini area 61,8 ya. Dari sini kemungkinan besar dia akan turun lagi menuju ke sini, dari sini dia akan naik lagi ke sini ya, mendekati area 100 psikologis. Oke, mungkin begitu dulu aja analisa singkat dari weekly market outlook. Semoga bermanfaat buat teman-teman dan tetap semangat ya. Bagi teman-teman yang membutuhkan buku supply demand imbalance, saya itu masih tersedia sisa 3 unit lagi ya, 3 eksemplar lagi. Jadi yang cepat dia yang dapat, karena saya belum cetak lagi nih. Nanti kita cetak dengan isinya sama, pada dasarnya sama, cenderung mungkin ada saya tambah-tambah sedikit.
algoritmanya sudah ada semua di situ. Sekian, terima kasih. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Wassalam. Thanks for watching.